Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Evi Lutfia Fauzia. Saya mengajar kimia di SMA Negeri 1 Bale Endah. Kali ini saya akan menjelaskan atau akan memaparkan mengenai kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan 2030. Pada kesempatan ini pun saya akan memaparkan di bagian pertama mengenai bagaimana sih pengertian kimia hijau tersebut. Baik, untuk lebih lanjut, mari kita mengenal mengenai kimia hijau atau green chemistry. Kimia hijau atau green chemistry merupakan pendekatan untuk mengatasi masalah lingkungan baik dari segi bahan kimia yang dihasilkan, proses ataupun tahapan reaksi yang digunakan. Nah, untuk tujuan kimia hijau itu sendiri, yang pertama adalah mengurangi penggunaan dan pembuatan bahan kimia berbahaya dari sisi perancangan maupun proses. Kemudian yang kedua, mengembangkan proses kimia dan produk kimia yang ramah lingkungan tentunya dan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Kimia yang ramah lingkungan akan mampu mendukung pelestarian lingkungan, mampu berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Tentu bahan kimia ini selalu dekat dalam kehidupan kita sehari-hari, namun selain banyak manfaatnya juga ada bahaya bahan-bahan kimia. Nah, bahaya bahan kimia dalam konsep kimia hijau itu sendiri, yang pertama itu ancaman terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Kemudian yang kedua adanya toksisitas atau daya racun. Yang ketiga adanya bahaya fisik. Yang keempat adanya perubahan iklim global. Dan yang kelima adanya penipisan sumber daya alam. Nah, berikut ini ada beberapa contoh reaksi kimia. Yang pertama yaitu persamaan reaksi fotosintesis. Sebagaimana kita ketahui, fotosintesis ini terjadi pada tumbuhan, di mana dibantu oleh cahaya sinar matahari atau sinar ultraviolet. Ya. Yang pertama itu ketika sinar matahari memberikan cahayanya kepada tumbuhan, itu akan menghasilkan karbon dioksida. Ya. Kemudian selanjutnya akan bereaksi dengan air. Ya. Bereaksi dengan air dibantu oleh adanya cahaya dan kemudian adanya klorofil, itu akan membentuk gula atau glukosa dan juga oksigen. Nah, reaksi fotosintesis ini membutuhkan CO2, di mana CO2 ini merupakan penyebab meningkatnya suhu bumi. Dengan adanya fotosintesis, tentu dapat mengurangi kadar CO2 di udara, sehingga mengurangi pemanasan global dan akan menghasilkan gas O2 yang digunakan oleh manusia, hewan untuk bernafas. Sementara glukosa digunakan sebagai sumber energi. Baik, contoh reaksi kimia selanjutnya yaitu reaksi pembakaran, di mana reaksi pembakaran ini ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Nah, apa bedanya? Kita lihat. Di pembakaran sempurna itu salah satu senyawa hidrokarbon direaksikan dengan oksigen. Jadi pembakaran dalam kimia ini direaksikan dengan oksigen. Itu menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Nah, syarat pembakaran sempurna ini tentu adanya gas oksigen yang cukup atau berlebih. Nah, selanjutnya bagaimana pembakaran tidak sempurna? Nah, reaksinya adalah sebagai berikut. Ini ada salah satu senyawa hidrokarbon yaitu CXHY direaksikan dengan oksigen, itu akan menghasilkan karbon dioksida ditambah air, ditambah juga ada karbon dan juga karbon monoksida dan kalor. Nah, dalam reaksi pembakaran tidak sempurna ini ada menghasilkan karbon. Karbon ini adalah padatan berwarna hitam dan juga menghasilkan gas
karbon monoksida atau CO. Nah, dalam jumlah tertentu ini akan menyebabkan pencemaran udara. Gas CO ini jika terhirup oleh manusia itu dapat terikat di dalam hemoglobin, sehingga hemoglobin ini tidak lagi mampu mengikat oksigen. Maka manusia tentu akan kekurangan oksigen atau akan sesak napas ya. Nah, pembakaran tidak sempurna ini diakibatkan oleh oksigen yang tidak mencukupi atau kurang. Untuk selanjutnya, contoh reaksi kimia pada perkaratan besi. Ya, mungkin kalian sering melihat besi berkarat. Nah, bagaimana reaksi yang terjadi? Besi ini melakukan reaksi dengan udara, ya, di mana udara ini terdiri dari oksigen atau mengandung oksigen dan juga air, dan ketika bereaksi akan menghasilkan karat besi, ya, atau rumus kimianya Fe2O3X-H2O, ya, yang mana warnanya adalah coklat kemerahan. Nah, selanjutnya reaksi pada pemanggangan roti. Nah, kalian mungkin sering ya makan roti kalau sarapan tiap pagi. Seperti apa reaksi kimianya? Di sini ada soda roti atau soda kue. Ketika dipanaskan itu menghasilkan Na2CO3 ditambah CO2 dan juga H2O. Nah, soda kue atau soda roti ini jika dipanaskan dia akan terurai. Ya, tentu menghasilkan salah satunya adalah gas CO2. Nah, gas CO2 ini akan memberikan tekanan pada adonan roti, membentuk rongga sehingga roti akan mengembang dan empuk. Kemudian selanjutnya contoh reaksi kimia pada pembuatan tape. Ada yang suka tape? Oke, baik. Nah, tape ini reaksinya adalah itu bahan dasarnya harus mengandung glukosa. Yang bisa dijadikan tape adalah salah satunya ada ubi kayu, ada ketan. Nah, dibantu oleh ragi, maka dia akan menghasilkan alkohol, menghasilkan karbon dioksida dan juga kalor. Nah, makanya ya, ketika lama-lama itu mengalami fermentasi akan tercium bau alkohol ya kalau terlalu lama. Tadi udah disebutkan beberapa contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Nah, jadi bagaimana sih ciri terjadinya reaksi kimia? Nah, yang pertama itu terbentuknya gas ya. Terbentuknya gas di sini dapat dilihat jika terjadi pada jika gas ini terdapat dalam padatan lunak, maka dia akan mengembang. Contohnya salah satunya adalah tadi dalam pembuatan roti. Kemudian jika gas itu terdapat dalam air atau dalam larutan, maka dia akan terbentuk gelembung. Contoh misalnya batu kapur disiram oleh air ya. Kemudian selanjutnya terbentuknya endapan atau padatan ya. Nah, contohnya yang tadi ya, pada saat terjadinya perkaratan besi. Kemudian selanjutnya adalah terjadinya perubahan suhu. Ini akan dihasilkan panas. Terjadi pada reaksi pembakaran yang tadi. Dan selanjutnya adalah terjadinya perubahan warna. Apa yang menjadi contohnya? Contoh dalam kehidupan sehari-hari sudah jelas, yaitu tadi pada perkaratan besi terjadi perubahan warna menjadi merah kecoklatan. Oke, baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait mengenai kimia hijau bagian pertama. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih sudah menonton dan juga
memperhatikan dari pemaparan kali ini. Sampai ketemu di bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.